Shalom, jemaatku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat jumpa lagi kita pada ibadah hari ini, Minggu 8 bulan 11 2020. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Orpa Wuriami STH. Untuk itu saya jemput jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menapaki hari-hari hidup kita, tentunya kita semua tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Untuk itu dalam kesempatan ibadah hari ini, marilah kita ada di hadirat Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan bersama-sama. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena keselamatan daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB 14
ayatnya yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Allah penjual tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan dan berserah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Ia akan setia mengampuni semua anak-anaknya. Seperti ada tertulis di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kidung Jemaat 27 ayatnya yang pertama, kita puji Tuhan. Amanat hidup baru bagi kita semua pada saat ini terambil dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang kelima, Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya jemput jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk berdiri. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanatnya. Amin. NKB 34 ayat yang pertama, kita puji Tuhan. Kasih-Mu Allahku tidak
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya bagi kita semua untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan bagi kita semua akan dibacakan oleh majelis bertugas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat 3a dan ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab memberi judul Pembaruan Perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan." Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, perikop besar dari pembacaan kita atau firman Tuhan pada minggu ini, yakni dengan perikop mengingat karya penyelamatan Allah tak kala menantikan kedatangannya kembali. Itu perikop besarnya. Baiklah, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Mama, saudara semua, tentunya kita sering membaca postingan di media sosial bahwa ada pasangan-pasangan atau keluarga yang sering kali membaharui janji nikah mereka. Saya berusaha untuk menduga-duga kira-kira apa tujuan penting dari pembaharuan perjanjian pernikahan itu. Salah satu hal yang kemudian terlintas di pikiran saya, atau yang sempat saya pikirkan, adalah pembaharuan perjanjian pernikahan bertujuan untuk merefresh atau seperti baterai handphone yang sudah lemah begitu, kira-kira perlu dicas ulang biar ada energi baru sehingga handphone dapat beroperasi secara maksimal. Pasti kita semua dengan era sekarang memegang HP dan tahu kalau ketika HP kita baterainya low, apa yang harus kita buat. Seperti itu sudah. Artinya, pembaharuan perjanjian pernikahan bertujuan untuk memberi energi positif dalam menjalani hari-hari kebersamaan dalam keluarga ke depannya. Hal ini perlu dilakukan sebab dalam perjalanan rumah tangga sering dijumpai beragam pergumulan yang kadang-kadang membuat pasangan atau suami istri merasa terluka, tersakiti, atau bahkan mengalami persoalan-persoalan lainnya. Melalui pembaharuan perjanjian ini, paling tidak diingatkan kembali akan cinta mula-mula. Kalau yang sudah menikah atau yang sudah tua-tua pasti tahu bagaimana pertama waktu kenalan, rasanya seperti apa. Pokoknya semuanya yang baik-baik, yang terlove lah begitu. Anak saya Gibran saja yang kecil selalu bilang mama love. Berarti dia sangat menikmati suasana itu yang begitu bahagia. Bapak, Mama, saudara semua, ilustrasi ini mengantar kita untuk belajar tentang kisah pembaharuan perjanjian di Sikem seperti dalam bacaan kita tadi. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, Yosua menyampaikan bagaimana proses pembaharuan perjanjian itu dimulai. Kita dapat memperhatikannya di Alkitab kita masing-masing. Semua pejabat Israel dipanggil oleh Yosua untuk mendengarkan kisah cinta kasih Allah kepada Israel. Ini menarik, saudara-saudara sekalian, bahwa sebelum memulai pembaharuan perjanjian, Yosua ingin membawa umat Israel bernostalgia tentang penyertaan Allah.
Dari kisah ini, kemudian Yosua memfokuskan diri untuk menanyakan komitmen atau pembaharuan janji Israel kepada Allah mereka. Jadi Yosua mengajak Israel untuk mengingat kembali cinta mula-mula mereka terhadap Allah. Dari sinilah kemudian Yosua kembali menasihatkan bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan, yakni Tuhanmu yang sekarang ini. Setelah itu Yosua melanjutkan pernyataannya yang bersifat memberikan keleluasan kepada Israel untuk memilih. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas dalam ayatnya yang ke-15. Artinya saudara-saudara, Yosua tidak langsung mengunci Israel dengan nasihat pada ayatnya yang ke-14. Tetapi Yosua setelah menasihati tokoh-tokoh Israel, dia memberi kebebasan untuk memilih. Ia memberi kebebasan seluas-luasnya. Dan saat memberi kebebasan itu, Yosua lalu menegaskan prinsipnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di situ jelas dan tegas, tanpa embel-embel. Setelah itu barulah terjadi tanya jawab lanjut atau pembaharuan perjanjian dari bangsa Israel dengan mengatakan, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayatnya yang ke-21. Dan kemudian dalam ayatnya yang ke-24, umat Israel mengucapkan janji itu dan memberi penegasan bahwa selain hanya beribadah kepada Tuhan saja, mereka juga memegang teguh firman-Nya. Mereka mengatakan, dalam firman-Nya akan kami mendengarkan. Setelah mendengar jawaban mereka, Yosua kembali mengingatkan Israel agar memegang teguh janji tersebut. Jangan main-main. Sekali lagi saya katakan, dengan tegas Yosua membuat perjanjian ini dengan Israel. Lalu setelah membuat perjanjian itu, ada sebuah tanda sebagai saksi perjanjian yang dibangun oleh Yosua dan tokoh-tokoh Israel sebagai pengingat bahwa mereka telah membaharui janji mereka. Apa makna dari pembaharuan perjanjian ini bagi bangsa Israel? Jika kita memperhatikan ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan, sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Kalau kita kaitkan dengan perikop berikutnya, Yosua dan Eliezer mati dan dikuburkan. Maka dari sini dapat kita mengambil suatu benang merah atau mengimani bahwa Yosua sebelum melepaskan Israel pergi ke milik pusakanya masing-masing, ia ingin mendengarkan dari mulut Israel sendiri komitmen
dan cinta mereka kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Di samping itu, Yosua menyadari bahwa ia sudah lanjut usia dan kemudian dapat terjadi kapan saja ia akan mati. Dalam kesadaran itu, sebelum berpisah dengan umat Israel, ia ingin mendengarkan komitmen umat Israel. Ini penting, saudara-saudara, sebab jika tidak diingatkan, bisa saja Israel kemudian melupakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi mereka. Siapa bilang tidak? Namanya manusia, pasti saja dapat hal itu terjadi. Dari cerita ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita butuh waktu untuk menilai sejauh mana cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah berada pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan sejak awal kita mengenal Tuhan? Ataukah kita telah melupakan apa yang telah Tuhan buat bagi kita? Saat ini kita merenungkan semua itu. Kita lalu merefleksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun kita saat ini. Dan karena itu, kita semua perlu berkomitmen untuk tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jangan sampai ada yang setia setengah-setengah. Kalau lagi suka, ya kita beribadah. Kalau tidak, ya tidak. Minggu ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk tetap setia kepada cinta kita kepada Tuhan yang telah kita janjikan dari awal kita mengenal Dia. Yang kedua, dengan melakukan apa yang dicatat dalam bagian pertama di atas, maka kita sementara melaksanakan apa yang dikehendaki dalam tema kita, yakni mengingatkan karya penyelamatan Allah tak kala menantikan kedatangannya kembali. Salah satu cara mengingatkan karya penyelamatan Allah itu adalah dengan membaharui diri kita sendiri sambil memohon pengampunan agar kita layak menjadi pewarta cinta kasih Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memampukan kita semua dalam melanjutkan karya-karya hidup kita dengan tetap mencintai Allah. Amin. Marilah berdiri, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan pada kesempatan ini. Dan dalam doa ini kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak
saudara-saudari, adik-adik kita calon katekesasi, Jessica, Devi, Triana, Desnilan, Li, Mega, Asni, Tabita, Grace, Christian, Hiskia, Ani, Langlang, Lesina, Jane, Hawila, Hendrina, Adisa. Itulah nama-nama saudara-saudara yang akan kita bawakan dalam doa syafaat kita pada hari ini, dan ada beberapa juga yang mengalami hari ulang tahun, yang berada dalam suasana duka dan ada dalam pemulihan oleh karena sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, di hadapan-Mu pada saat ini kami datang dengan tertunduk, namun hati yang terangkat kepada Tuhan. Kami datang mau bilang syukur dan terima kasih, oleh karena Allah telah bersama-sama dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan juga telah ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk tetap setia dalam mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami telah jauh daripadamu, tidak berbuat seturut dengan kehendak Tuhan, tidak bertutur seturut dengan apa yang Engkau mau, tidak berperilaku seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, mari Tuhan mengampuni kami dan sayangi kami kembali. Dan biarlah kami boleh layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati, keluarga besar Jemaat Salom, mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Secara khusus Tuhan, buat hamba Tuhan, kekasih kami, Ibu Noni yang berada dalam kondisi yang kurang sehat dan sedang berada dalam pemulihan. Tuhan ada dalam kehidupannya, menjenguk dia dan mau memberkati setiap obat, setiap makanan, setiap minuman, setiap tangan yang terulur untuk merawatnya. Sehingga dari semuanya itu Tuhan, kekasih-kekasih kami yang mungkin juga kami tidak sebutkan nama mereka dalam keadaan sakit, mereka akan mendapat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini, tanggal 1 sampai tanggal 8 November, Tuhan sertai mereka. Iwayan, Adisa, Sera, Antonius, Grace, Yoel, Novi, Tamariska, Pak Pendeta Daniel Supamena, anak Vino, dan saudara kami Daniel. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia mereka masing-masing. Tuhan ada dalam suasana sukacita yang bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa mempersembahkan seluruh keberadaan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari hidup mereka juga Tuhan adalah hari-hari hidup yang tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Berkatilah terus saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Lengkapi dan sempurnakan sukacita saudara-saudara kekasih kami. Keluarga yang berduka cita, keluarga dari Om Mino karena adiknya meninggal. Om Yus, Tuhan telah muliakan hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan hibur dan kuatkan keluarga Om Nino. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di sana. Begitu juga Tuhan dengan keluarga dari Ibu Deborah
Tuhan sayangi mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan menghibur mereka senantiasa. Karena sesungguhnya penghiburan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, jangan tinggalkan anak-anak-Mu dalam suasana kesedihan. Rangkullah mereka dalam kasih dan cinta-Mu Tuhan, dan biarlah mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat ini juga Tuhan, kami tetap mendoakan bagi semua orang-orang tua kami yang berada di Jemaat Salom. Om Nino, Om Bahamid, Om Yapi, Tante Lis, Tuhan sertai kekasih-kekasih kami. Adalah bersama-sama dengan mereka dalam masa tua mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh senantiasa merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri, oleh karena kehadiran Tuhan lewat orang-orang terkasih yang berada di sekitar mereka. Sertailah hidup mereka Tuhan, berkati mereka seturut dengan yang Tuhan inginkan. Bagi semua hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat yang berada di GKSS Jemaat Salom, Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan sertai mereka, dan biarlah hamba-hamba Tuhan boleh melakukan tugas dan panggilan mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ajarilah kami semua untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Bapa, bagi semua jemaat Tuhan yang pada hari ini ada dan tertunduk di hadapan hadirat-Mu, datang kepadamu dengan berbagai-bagai persoalan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu mengenal kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan adalah dalam kehidupan kami, memberi kami jalan keluar dari setiap persoalan dan tantangan hidup kami, sehingga kami boleh tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Cintai kami terus Tuhan. Sekali lagi keluarga besar Jemaat Salom kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah ada dan mencintai kami terus Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ini syafaat kami. Mari Engkau sempurnakan. Begitu juga Tuhan, berkati saudara-saudara kami pemuda yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kakak Petrus Bage bersama teman-teman, Tuhan berkati mereka terus, berkati masa muda mereka, sehingga Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak muda ini boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka, boleh tetap mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang berada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita lakukan PKJ 264 ayat yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadah
Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, marilah kita berdiri, kita doakan akan persembahan kita. Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur atas berkah dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kami agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, marilah kita mengakhiri ibadah kita saat ini, dan saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayatnya yang pertama. Kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Orpa Wuryami STH yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini, dan terima kasih juga kepada pemuda Bage dan majelis yang bertugas pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita saat ini, kita sambil berdiri kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayat yang kedua.